bantuan Ibu. Ibu. Marga, ya silakan. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan badan kita berdoa. Menjadikan saya menjawab doa ini menurut agama dan keyakinan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra Dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau yang Maha Wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria, doakan kami berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk adik Marga yang sudah mengangkat kita dalam doa. Jadi sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Mana Ibu? ada yang belum datang sekolah. Putri Lawi dari mana? Dari komunisi. Baik, yang pertama Lestari Adiaksa, Hadir Ibu. Madianti Stella Paremari, Hadir Ibu. Artibona, Hadir Ibu. Putri Sialawi, Hadir Ibu. Hendralani, Hadir Bu. Stefania Pimbamadu, Hadir Ibu. Putri Gando, hadir Ibu. Margarita Pure, Hadir Ibu. siapa yang tidak hadir hari ini? Katrin Sevi. Dengan rindu Ibu. Dengan Rino. Banyak Niji. Apa Ibu? Alka. Baik, hari ini Ibu akan membawa mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang cerita rakyat. Siapa di sini? Siapa lagi yang nggak? Ya, silakan duduk ini. Siapa yang di sini tahu apa itu cerita rakyat? Saya Bu. Apa yang enggak? Cerita rakyat itu cerita yang diceritakan dari orang tua kepada anak-anaknya. Saya Ibu. Ya Putri, silakan bacakan surat guru. Putri Lawi. Cerita yang dikucurkan secara lisan dari kelompok. Bagus. Jadi lebih jelasnya bisa lihat di slide yang Ibu paparkan. Cerita rakyat itu cerita yang berasal dari masyarakat yang dapat diwariskan secara turun-temurun, biasanya melalui lisan sebelum akhirnya ditulis. Cerita rakyat sering mengandung nilai moral, budaya adat istiadat, dan kepercayaan suatu daerah. Setelah dari cerita rakyat, apa itu cerita rakyat, kita masuk ke unsur-unsur dalam cerita rakyat. Siapa yang tahu unsur-unsur dalam cerita rakyat? Yang pertama itu apa? Tema. Habis yang kedua, Tokoh-tokohan. yang ketiga, Alur. kalau alur itu tuh alur apa saja? Alur maju. Alur campuran. Marga, coba jelaskan tokoh dan penokohan. Tokoh itu tokoh dalam cerita tersebut. Kalau penokohan itu tuh watak atau sifat dalam cerita. Sekarang Putri Gandun, tema itu apa? Tema atau gagasan ide pokok ke dalam cerita. Jadi unsur-unsur dalam cerita rakyat itu yang pertama ada tema. Tema itu adalah gagasan atau ide pokok yang menjadi dasar dalam cerita. Yang kedua itu tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku dalam cerita. Penokohan itu sifat atau karakter dalam tokoh. Yang ketiga itu alur. Alur itu ada tiga, yaitu alur maju, mundur, dan campuran. Setelah dari unsur-unsur kita masuk ke ciri-ciri cerita rakyat. Marga bisa baca yang pertama itu apa? Yang pertama disampaikan dari generasi ke generasi. Putri Lawi. Yang kedua pengarangnya tidak diketahui. Rino, coba baca, jangan menghayal. Yang ketiga berkaitan dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Yang keempat, Indra. Mengandung pesan atau nilai moral, sering memiliki unsur fantasi, keajaiban atau legenda.
Ya, bagus. Jadi ciri-ciri cerita rakyat yang pertama itu disampaikan dari generasi ke generasi. Yang kedua itu pengarangnya tidak diketahui. Yang ketiga itu berkaitan dengan budaya dan kehidupan masyarakat setempat. Yang keempat itu tuh mengandung pesan atau nilai moral, sering memiliki unsur fantasi, keajaiban atau legenda. Yang berikutnya jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama itu siapa yang membaca? Legenda, cerita yang berkaitan dengan asal-usul tempat atau peristiwa. Lalu mitos yang cerita yang berkaitan dengan dewasa, makhluk gaib. Lalu dongeng, cerita khayalan yang bertujuan Serius ya? Nanti ada pelajaran. Bagus. Jenis-jenis cerita rakyat yang pertama itu legenda. Cerita rakyat yang berkaitan dengan asal-usul suatu tempat atau peristiwa. Terus yang kedua itu tuh mitos. Cerita yang berhubungan dengan dewa, makhluk gaib atau kepercayaan masyarakat. Yang ketiga itu dongeng. Ceritanya khayalan yang bertujuan menghibur atau memberi pelajaran. Yang berikutnya Latar. Yang berikutnya langsung ke nilai-nilai. Yang pertama nilai moral. Nilai moral itu seperti mengajarkan baik buruk dalam kehidupan. Yang kedua itu nilai sosial yang berkaitan hubungan masyarakat, hubungan manusia dan masyarakat. Yang ketiga itu nilai budaya yang mencerminkan tradisi dan kebiasaan masyarakat. Yang keempat itu nilai religius yang mengajarkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan. Baik, adik-adik sudah melihat slide yang ibu paparkan dan ibu ada membuat satu cerita rakyat berupa flipbook. Nanti adik-adik bisa membaca dan melihat. Kita akan membuat soal. Dari slide yang ibu paparkan, apakah adik-adik sudah mengerti semua? Apa yang belum? Ibu, alur campuran itu yang mana ibu? Alur campuran itu tuh campuran antara alur maju dan alur mundur. Yang mana? Itu ceritanya yang dalam satu cerita yang terjadi dari depan ke belakang dan belakang ke depan. Oh, ya. Jadi itu dinamakan alur campuran. Saya ibu, Apa? bagaimana cara menentukan nilai-nilai dalam cerita rakyat tersebut? Jadi baik Lestari, pertanyaannya bagus sekali. Di dalam cerita rakyat itu tuh mengandung banyak nilai. Yang pertama itu nilai moral. Nilai moral itu tuh mengajarkan baik buruk dalam kehidupan seperti dalam cerita rakyat atau legenda begitu. Terus yang kedua itu nilai sosial. Nilai sosial itu tuh berkaitan dengan hubungan manusia dan masyarakat. Terus yang ketiga itu nilai budaya yang mencerminkan tradisi atau kebiasaan masyarakat dalam sebuah cerita rakyat. Yang keempat itu nilai religius yang mengajarkan tentang keimanan atau ketakwaan kepada Tuhan. Bagaimana teman Lestari? Bagaimana Adik Lestari? Apakah sudah mengerti dengan slide yang sudah ibu paparkan? Sudah, baik. Maka lain kali duduk di depan ya supaya bisa lihat. Belut Sakti. Di kampung Tetuwira, hiduplah Serengole yang menderita penyakit kulit lula sehingga kulitnya bersisik. Karena ingin sembuh, Serengole memutuskan meninggalkan kampung halamannya untuk mencari obat. Pada masa itu belum ada kendaraan dan jalan raya. Serengole harus berjalan kaki melalui jalan setapak yang menghubungkan kampung-kampung. Karena kelelahan, Serengole beristirahat
palu emas panjang yang bisa bergerak seperti makhluk hidup, disebut Londamuri. Setelah 3 bulan, Serengole kembali ke kampung halamannya Detubira melalui arah timur. Di perjalanan pulang, ia singgah kembali di Gega Wolmari. Karena senja dan persediaan makanan mulai menipis, ia bermalam untuk beristirahat. Setelah itu, ia melanjutkan kerja biasa dan beristirahat beberapa hari karena perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Setelah 3 hari, ia melanjutkan ke Ende, lalu melewati Lomoleke untuk menuju kampung Detubira. Setiba di Detubira, Serengole menyimpan Londamuri dalam sebuah peti. Saat itu, kampung dilanda musim kemarau panjang. Keesokan harinya, Londamuri merasa gerah dan berkata bahwa ia tidak tahan dengan panas dan ingin disimpan di dalam air. Keesokan harinya, ia kembali ke kali dan terkejut melihat kalung itu berubah menjadi belut bergigi emas. Ia menamainya Mamu. Serengole membawa Londamuri ke sungai, melepaskannya di dasar kali, memberi sesajian seekor ayam jantan, dan menaruh anting emas untuk menemaninya. Sampai sekarang, belut sakti Mamu masih ada. Masyarakat percaya ia jelmaan Londamuri. Secara turun-temurun, warga dusun Air Tebu menjalankan ritual adat memberi makan belut tersebut. Baik, terima kasih untuk adik Setif yang membagi tempat. Sudah melihat atau membaca, mendengarkan teman adik Setif? Sudah. Jadi ibu akan membentuk kalian dalam sebuah kelompok. Di dalam kelompok itu isi 4 orang, satu kelompok dibentuk dari 2 kelompok. Di dalam 2 kelompok itu isinya 4. 3, kamu keluar. Ayo. Maka harus sini. Ayo maka. Perempuan saya hilang nih, siapa yang curi sapinya perempuan? Warna hitam. Bukan curi soalnya. Jangan ini pakai sandal. Ini tadi kan curi. Kan itu sudah. Ini tidak sudah kita diskusi. Soalnya kita tuh soalnya itu pengertian cipta rakyat dengan unsur-unsur implisit dalam cipta rakyat. Mungkin. Ini kamu kan. Cerita pengertian cipta rakyat. Cerita rakyat secara turun-temurun dari yang diwariskan secara turun-temurun dari mewariskan zaman dulu itu Ya. Iya, marganya maju ya. Di zaman saya Tadi saya sudah maju. tema Ini dia pacar saya. Siapa itu? Ibu ini yang ini. Dia tahu rambut saya. Rambut saya besar. Rambut saya besar ini. Sudah, Bu. Ya, silakan Gibra maju duluan untuk membaca. Belum ini belum. Belum, Bu, kamu kerja dulu. Lagi 5 menit. terus usulnya tadi gimana? Tadi itu yang saya ingat lima toko rombongan alur lata suasana Ibu kami sudah ibu. Maju sudah. Gibra silakan maju.
selamat siang teman-teman semua. Dari sini sama wakil kelompok 2 akan memberikan atau memaparkan setiap jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat menurut kelompok kami yaitu cerita dituturkan secara lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, ada dua unsur dalam cerita rakyat, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam. Terus dalam unsur intrinsik ada tema, alur, tokoh, tokohan. Terima kasih Indra. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya mewakili kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita masa lampau yang dituturkan secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, sebutkan unsur-unsur intrinsik dari cerita rakyat. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh dalam cerita, tokoh atau penokohan, yang ketiga pesan dalam cerita, yang keempat latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam gaya bahasa, yang ketujuh amanat. Terima kasih. Baik. Iya. Baik, terima kasih adik-adik. Saya rasa adik-adik sudah mengerti semua apa yang saya jelaskan dari tadi. Mungkin jawabannya semuanya benar. Dan pelajaran kita sudah sampai di sini. Dan mungkin ada tugas tambahan untuk tugas di rumah, yaitu membuat video. Jadi itu saja. Ibu minta satu orang untuk angkat kendalanya. Ya, silakan Indra. menyelesaikan setiap pelajaran dengan baik dan benar. Semoga semua pelajaran kali ini dapat berguna bagi kita kami semuanya. Nama Muhammad Putri mengucap pada masa nama Baik, terima kasih untuk pengantin. Terima kasih untuk adik Indra. Ibu sudah bisa keluar, Pak Ibu? Sudah Ibu. Sudah. Terima kasih Bu. Siapa salah? Siap beri salam. Terima kasih Bu.